Assalamualaikum. Banyak banget daerah-daerah yang kalau ditanemin durian itu nggak langsung bagus. Namanya struktur tanah itu kan beda-beda. Contohnya di Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati dan sekitarnya juga sampai mungkin Jatilawang, Rawalo itu hampir sama tuh. Struktur tanahnya itu tanah keras tuh kalau ditanamin durian itu kadang-kadang kalau perawatannya kurang itu memang kurang cakep lah. Tapi kalau daerah agak tinggi, tanah merah itu biasanya bagus. Ini kami para petani-petani di daerah Purwojati itu langsung mendatangkan pakar pemulia durian, yaitu Bapak Roni Paslah, sang pemilik lisensi Kromo Banyumas atau Bawor. Nah, beliau juga langsung bawain bibit-bibitnya. Ini semua kita adalah binaan-binaannya untuk menjelaskan cara tanam yang tepat di daerah-daerah yang mungkin datar keras, sehingga itu nanti hasil dari pertumbuhan durian itu bisa lebih maksimal dan lebih bagus. Pak Roni, ini kan kemudian sudah ditanam, sudah digali sekitar kurang lebih ya, nggak pas-pas amat, itu 1 meter kali 1 meter lah ya. Lalu kemudian sudah didatangkan nih tanah dari dataran yang lebih tinggi yang mungkin dianggap secara ya apa ya, teksturnya lebih bagus. Nah itu lalu setelah ini prosesnya gimana Pak? Ya. Apakah tanam busut apa bagaimana monggo? Ya, untuk daerah sini karena mungkin permukaan air tanahnya tinggi atau mungkin pada waktu curah hujan tinggi ada genangan. Iya, saya lihat juga datarannya paling rendah ini, paling cekung ya Pak. Iya, iya, bacak juga ya rata nanti gitu. Untuk karakter tanahnya mungkin agak kurang bagus juga sini. Nah, kalau saya lihat kemarin pada waktu curah hujan tinggi, tanahnya itu basah, tapi pada waktu kemarau itu pecah Pak. Pecah, seperti itu. Jadi kita sarankan kemarin untuk ganti media. Ganti media. Sementara yang diambil ini mungkin tanah dari gunung ya Pak ya. Ya, dari gunung. Dan sudah disiapkan, dan nanti paling untuk cara tanamnya kita buat busutan Pak. Tetap busutan ya Pak ya. Mungkin tinggi 30-40 cm lah, dinaikkan seperti itu. Karena untuk antisipasi juga mungkin pada waktu hujan nanti mengurangi lah Pak, mengurangi ya kelembaban karena bacaknya tadi ya. Jadi gitu ya, tetap nanti kita tanam pakai busut, tapi sekitar ketinggian itu ya antara 40 sentian lah. Langsung aja mungkin dipraktekkan, kita tanam Bawor asli, Bawor berlisensi, disebut Kromo Banyumas. Karena langsung dari Pak Roni Paslah dari PB Tunas Utama. Tunas Utama. Pokoknya kalau Tunas Utama itu label itu walaupun mungkin kasih sertifikat, tapi dia pasti lisensi itu asli, pakai sod asli. Monggo langsung aja yang apa? Ya, itu yang mau dimasukin. Nah, berarti ya itu tanahnya masukin dulu Pak Roni. Ya, betul. Oke, siap. Nah, jadi disebutnya ini ya kayak media atau pot besar, tapi pot terbuat dari alam. Kemudian dimasukin media, dan medianya ini tidak pakai campuran apa ya, hanya tanah bagus saja ya. Campuran apapun kita murni tanah bagus. Karena ini kan lubangnya kan kurang lebih sekitar 1 meter kali 1 meter. Ya, itu untuk panjang lebarnya 1 kali 1. Cuman karena di sini memang kondisi tanahnya mungkin untuk bawah terlalu becek pada waktu hujan, basah, ya. Untuk kedalaman cukup mungkin hanya 50-60 cm saja Pak. Oke, jadi itu untuk tanamnya kita busut, kita naikkan ke atas dulu. Oke. Kecuali kalau untuk yang dalamnya mungkin 1 meter 80 atau 1 meter itu untuk tanah-tanah yang kategori karakternya tanah keras Pak, seperti itu. Oke, siap. Agar kita uret tanahnya biar pori-porinya terbuka, sehingga akar serabutnya nanti gampang nembus Pak. Bahkan nembus ya. Ya, baik betul. Ya. Jadi ini sih kedalaman kebetulan cuma sekitar 65-60 cm, tidak terlalu dalam. Karena memang ya itu tadi kalau hujan itu bacak banget. Jadi busutannya yang kita naikin. Gitu. Nah, ini udah rata. Nanti mungkin untuk busutannya pakai tanah yang sebelah sana Pak. Nanti. Oke, siap. Iya. Kemudian untuk tanah yang mungkin tadi bekas galian ini, karena ini tanah asli ya Pak ya. Ini nanti ditaruh di busutan paling luar Pak. Oh, di busutan paling luarnya. Untuk menjaga ini biar nggak longsor atau apa. Full tanah yang didatengin ini untuk ya. sekitar tanaman nanti tetap tanah bagus, tapi nanti di busutan bagian luar tanah yang asli daerah sini. Siap, bagus, baik. Lubang itu bagusnya memang 1 minggu Pak sebelumnya Pak, seperti itu. Iya, 1 minggu sebelumnya dibuat dulu, jangan ditimbun dulu. Nah, nanti mungkin kurang 1 atau 2 hari baru ditimbun Pak. Ditimbun biar kalau kita misalkan dadak nimbun kayak gini kan agak lama Pak. Jadi mungkin 1 atau 2 hari baru ditimbun, setelah itu baru ditanam. Jadi gitu ya, ketika kita bikin lubang nggak langsung ditanam, kalau bisa dibiarkan kurang lebih minimal ya, 1 minggu. Bagusnya Pak. Bagusnya kalau 3 hari ya masih oke lah, tapi jangan langsung. Kenapa? Karena biar ada
apa namanya, sinar matahari masuk sehingga bagian-bagian dalam juga berubah jadi topsoil, sehingga itu bisa mempengaruhi dari keasaman tanah itu sendiri. Pak Roni, ini kan di sini kan nggak ada sumber air juga lah ya, maksudnya ketika musim kemarau, musim hujan itu gimana tuh? Nah, kalau untuk tanah-tanah yang karakter seperti ini Pak, nah ini juga kita nanam di cekungan ya Pak ya, dalam arti Cekungan mungkin ya. pada waktu curah hujan tinggi, air tanahnya itu tinggi Pak. Nah, seperti itu. Dan nanti mungkin untuk antisipasinya mungkin sekeliling tanaman itu dibuat parit yang agak dalam Pak, untuk mengalirkan air biar sirkulasi airnya lancar Pak, seperti itu. Ya, jawabannya itu parit ya. Jadi kalau bisa parit. Nah, makanya ini udah dibuat parit, soalnya kita bisa kamera ke sana. Nah, begini-begini. Ini dibuat parit di sekitar tanaman biar nanti air itu bisa pada pergi dan tanah itu tidak terlalu bacek. Dibuat rata lagi, Bang. Diratak namanya kok busutannya mandan dhuwur. Pak Roni, Ya. kalau orang Jawa bilang kan ada musim tanam, ada musim nebang, Iya. mangsa tua, mangsa nom lah ya. Iya. Tuh penonton kita juga banyak orang Jawa kan. Iya, benar. Nah, pertanyaannya paling bagus nanam durian itu musim kemarau, musim terang, atau musim hujan, atau apa gimana? Ya. Sebetulnya kalau acuan petani biasanya di awal penghujan ya Pak ya. Acuan petani di awal penghujan. Tapi kalau kita memang untuk musim kemarau juga kita biasa tanam, tapi dengan catatan memang air itu cukup Pak. Seperti itu. Air itu betul. Yang Iya, penting air tetap cukup. bisa nyiram lah Tetap ya. bisa nyiram. Siap. Nah, dan sebetulnya kadang-kadang ada orang yang bilang tanam pada waktu masih kemarau atau mungkin minus 1 atau 2 bulan sebelum hujan, itu memang dia lebih bagus. Jadi otomatis nanti pada waktu hujan dia udah start tumbuh Pak. Kalau pembaruan akar di 2 bulan musim kemarau, nanti masuk musim hujan dia udah start tumbuh seperti itu. Karena apa? Pada waktu kemarau dengan catatan airnya teratur, itu kondisi tanah tetap stabil Pak. Dia nggak terlalu over air seperti itu. Jadi ternyata yang terbaik itu justru 1 atau 2 bulan sebelum datangnya musim hujan. Dengan catatan kita mesti siram dengan rutin secukupnya. Maka ketika akar dia sudah mulai bertumbuh, datanglah musim hujan, itu pohonnya sudah siap menyambut kedatangan musim hujan. Bukan kita tanam jebret, stres datang hujan, itu malah terkadang bisa kurang maksimal juga. Biasanya seperti itu karena over air sehingga akar serabutnya nggak kuat, terus pohonnya jadi stagnan Pak, seperti itu. Oke, tuh. Ini tekan, mantan ditekan. Ini baik. Lalu setelah ini Pak, ini sudah ini udah rata ya. Udah rata ya katakanlah. Kalau ini udah rata, berarti kita nanam otomatis tadi yang kita naikkan adalah sekitar 30 sampai 40 cm seperti itu. Jadi rata tanah dari permukaan tanah ini Pak. Ini kan permukaan tanah mungkin rata dengan itu kan segini ya Pak ya. Ya, betul. Nah, nah, nanti itu yang dari sini sampai atas kita buat busutan Pak. Jadi ini sekitar 30 ya, 30 cm lebih, 30 35 lah. Posisinya nanti jadinya seperti ini Pak. Nah, ini kan sekitar 30 sampai 35 cm lah. Ya, potong saja di bawah. Ya, jadi ini nanjak turun cukung karena itu memang sesuai dengan elevasi atau rata tanahan yang dari dasarnya sana ya. Jadi rata tanahnya itu. Iya, udah. Ini hitungannya dari bawah sana ini rata tanahnya segini Pak. Jadi dari sini, ya nanti kita buat busutan di 30 sampai 35 cm. Itu yang bagian bawah untuk pohonnya ini udah dipotong untuk karungnya, dan nanti kita letakkan di sini dulu. Di sini nanti kita posisikan sesuai dengan posisi yang kita inginkan, nanti baru diuruk Pak. Ayo. Siap. Berarti itu dipotong kayak gitu dulu. Ya, jadi bawahnya dibuang dulu ya teman-teman ya. Tuh, tadi kan rapat tuh. Bawahnya dibuang dulu. Ya, ini khusus untuk dongkelan ya Pak ya. Kalau yang polybagan bisa langsung dibuka, nanti dimasukkan ke sini langsung. Tapi kalau untuk dongkelan kayak gini biasanya bawahnya dulu yang dibuang. Karena apa? Nanti kalau kita buang semua bisa juga, tapi dikhawatirkan nanti tanah bawaan ini pecah seperti itu. Kalau pecah kan dia stres Pak. Stres. Ya, atau mungkin luput-luputnya mati Pak, seperti itu. Bisa mati ya. Ya, terus. Nah, terus ini posisi kalau yang agak kosong, ini contohnya ini agak kosong ya Pak ya. Ini percabangannya kan udah mutar, tapi mungkin yang ini agak kurang. Nah, ini dihadapkan, yang kosong ini dihadapkan ke sinar matahari pagi Pak. Oke. Ya, berarti arahnya ke timur utara Pak. Oke. Berarti ke arah timur laut. Ya, timur laut. Nah, timur laut berarti sebelah sana ya Pak ya. Siap. Ya. Nah, berarti posisi kayak gini. Nah, ini posisi udah sesuai.
tujuannya apa? Biar ini kosong ini nanti akan tumbuh juga, Pak. Baik. Jadi secara otomatis daun itu mengarahnya ke sinar matahari untuk Oke. fotosintesis. Makanya harus diarahkan ke matahari yang kosong biar nanti isi, Pak, seperti itu. Oke. Ya, dibuka. Ini agak di ini dulu. Oh iya, diperkuat dulu ya Iya, bawahnya biar nggak rubuh. Nah, ini posisinya kan udah pas seperti ini ya. Udah pas. Diusahakan nanti pada waktu nguruk ini kondisinya lurus, jangan miring-miring, Pak, Oh iya. pohonnya. Nah, ini kalau udah pas nanti disobek bagian kanan, Baik. bagian kiri. Ajang tintung nama. Ya itu ya, jadi disobek, malah nggak dihabisin tuh dulu. Harus sabar juga ya proses pembukaan Bungkus. Iya, bungkus dongkelan ini memang harus sabar juga ya. 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 Nah, ini dinaikkan ke atas. Baik. Oke, dinaikkan lagi ke atas. Ya. Wah, disingkap ya, disingkap Nah, ya. ini terlihat dari akar-akarnya udah pada keluar. Ya, betul. Ini menandakan bahwa bibit ini sudah sehat karantina, siap tanam. Kadang-kadang ada yang orang ngambil itu yang karakter dongkelan, tapi misalkan baru ngangkat dari dongkelan itu jangan mau. Oke, Karena dia ini belum, minimal harus dikarantina 1 bulan dulu. sehingga Baru- akarnya belum jalan ya. Iya, seperti itu. Mungkin pada waktu 1 minggu atau mungkin 4-5 hari sudah dibawa kelihatan pohonnya masih bagus. Betul. Tapi nanti sampai di lahan ditanam karena Stres. kurang Iya. karantina, stres lagi, Pak. Seperti itu. Betul. Nah, jadi ini posisi udah tepat, tinggal diuruk saja. Nah, ini kan tadinya rata tanah sebelah sini, Betul. dan nanti kita buat busutan. Berarti busutannya ini mungkin rata ini aja. Jadi rata ini nantinya. Berarti untuk tanah bawaan asli sini paling ketutup sekitar 2-3 cm. Oke. Berarti segini. Oke, Ini kan iya. tanah asli, ini akar-akarnya Iya, kelihatan. iya. Kita tutup, yang penting akar ini tertutup dengan tanah asli yang tertutup. Kadang-kadang ada orang buat busutan itu rata tanah, tapi dia dibusut. Nanamnya rata tanah, tapi dia dibusut. Akhirnya yang nanti ditanam segini. batangnya. Ya, itu Iya. kurang bagus seperti Baik, itu. baik. Ya, Jadi ya. kita buat busutan yang memang busutan itu dibuat pada waktu tanam awal. Siap, Ya. siap. Oke. Ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi nanti tanah busutan itu hanya menutupi akar teratas aja, jangan nutupi batang gitu. Ya. Sip. Ya, wis. Ya, bisa diperhatikan tuh ya seperti itu. Ya. Oke, Pak Roni, setelah ini kan kita bikin busut lah ya. Iya. Kita bikin busut, nanti bentuknya jadi kayak gunungan gitu. Iya. Nah, setelah itu perawatan awal itu apa sih? Ada nggak sih pupuk dasar yang dibutuhkan atau bagaimana? Sebetulnya kalau di kita, kalau memang ini medianya yang tadi saya bilang adalah media yang tanpa media ya, Pak ya. Tanpa media, Untuk pokoknya bawahnya. tanah asli tapi tanah Ya, kita coba didatangkan juga lah yang ya. seperti itu untuk perbandingan Baik. dengan tanam yang ada media Ya, campuran ya. seperti itu. Karena nanti kita juga akan bikin mencoba tanam yang dengan versi lain, yaitu dengan campuran yang biasanya tuh kita biasa dengan sekam bakar ya. Ya, di satu lahan, Pak. Di satu lahan nanti kita pakai juga. Ya, seperti itu. Ya, nanti kita sesudah mungkin nanti nunggu siap dulu, Pak, yang ini, Pak. Biar diuruk dulu. Jadi yang kita buat busutan yang betul dulu, Pak. Baik. Seperti itu. Ya, untuk pemupukan segala macam nanti itu menyusul, dalam arti setelah 2 minggu tanam itu baru dipupuk kalau kita, Pak. Oke, jadi sekarang kita nggak usah mikir pupuk dulu, tapi nanti kalau sudah jalan, sudah 2 minggu, Iya, yang penting siramannya itu tuh memang setiap hari. setiap hari, jangan sampai telat ini, karena memang dia masih sangat rentan, dia masih sangat, ya namanya dongkelan, pindahan itu perawatannya masih sangat manja. Dia juga kan baru datang ya, bukan asli sini. Baik dongkelan maupun polybag. Betul, dia masih mungkin malu-malu kucing dengan harus betul-betul penduduk-penduduk di sini disiram. kan. Iya, betul. Maka dia tuh kayak harus dimanjakan banget gitu. Sore, Pak. Setiap sore. Untuk siram yang paling bagus itu di sore hari ya. Setiap sore, Pak. Setiap sore hari. Siram yang paling bagus sore hari, Bu. Sip. Tipe air mungkin ya, Pak. Tipe air untuk siraman Ya, gimana, Pak? sedang apa sumur apa mungkin kayak campuran air. Sebetulnya kalau dari sumur itu bisa langsung, Pak, nggak apa-apa. Cuman kalau yang dari bor itu ya, Pak, itu dianjurkan untuk ditampung dulu di kolam, nanti baru disiramkan. Karena pH ya. Iya, betul, Pak. Seperti itu. Langsung kalau air kolam ya. Bisa langsung, Pak. Bisa langsung. Langsung aman, Pak. Nah, ini kan tanah ya. Ini tanah yang tadinya tanah bawaan ya, tanah asli nih ya.
Nah, ini tanah asli. Ini tanah asli Baik. rata. Ya. Nah, dari tanah ini kita tutup sekitar 3 cm, Pak. Oke. Iya. Berarti asal tanah ini tertutup, akarnya juga tertutup. Kayak gini, Pak. Nah, seperti itu. Nah, nanti berarti busutannya dari pangkal pohon sampai ujung busutan itu minimal 1 meter. Nah, jadi seperti ini. Nah, gini 1 meter juga ke sana 1 meter. Jadi busutannya itu agak lebar. Kalau ini udah jadi busutan tapi memang terlalu masih curam. Jadi nanti dikhawatirkan pada waktu kemarau itu karena posisinya busutannya kurang lebar, airnya cepat kering, Pak, seperti itu. Jadi diusahakan busutannya minimal di 1 meter, Pak. Ya, jadi ini busutannya Lebarnya. lebar busutannya itu berarti rataan atas itu Dari pangkal pohon dari pangkal pohon kan rata nih. Itu sekitar 1 meter baru dia turun Iya, ke bawah. Nah, padahal ini pohonnya saja paling ukuran 1 meter. Ini 1 meter. 1 meter ya, ini 1 1 meter gitu. Jadi lebih bagus busutan lebih lebar tuh lebih bagus. Iya. Karena apa? Kita memang buat acuan 1 meter, tapi nanti pada waktu pohonnya udah tumbuh, udah naik, otomatis busutan itu ditambahin, Pak. Mungkin jadi 1,5 meter, tapi dilebarkan, Pak, bukan dinaikkan. Oke. Iya. Kadang-kadang ada yang dinaikkan, enggak. Jadi tetap ukurannya segini, tapi dilebarkan lagi, Pak. Nanti bertahap lah, kalau pohon tambah gede dilebarkan, tambah gede dilebarkan, seperti itu, ditambahin tanah. Oke, jadi ketinggian busut selama-lamanya ini tidak akan pernah dinaikkan. Tetap akan menjadi segini. Penambahan busut itu tetap menyamping ya, bukan ke atas tapi menyamping. Ya, Itu perbesaran busutan. Pak Roni, satu paling banyak pertanyaan itu justru ketika seperti ini adalah ideal pupuk yang paling ideal itu kira-kira yang sudah terbiasa dan terbukti mantap itu pola pemupukan itu bagaimana? Oh, Apakah memang harus ada gradasi dari kimia atau nantinya baru dimix dengan organik atau bagaimana? Ya. Yang memang sudah terbiasa panjenengan jalanin, Pak. Ya, kalau saran dari kita atau rekomendasi dari kita memang kita makainya 2 versi, Pak. Satu Baik. organik, yang satu kimia. Kimia Cuman ya, ada beberapa orang mungkin yang nggak pakai kimia, ya, Pak. Betul, ya, ada itu. beberapa ya. Tapi kalau untuk kita memang kita menggunakan 2 versi itu, pupuk organik dengan pupuk kimia. Jadi bergantian, Pak. Oke. Misalkan kalau 20 hari pertama, Mm-mm. ini dari tanam 20 hari kita pupuk dengan organik dulu, Pak. Baik. Organik fermentasi ya, Pak ya. Siap. Iya, itu ditaburkan di atasnya saja. Baik. Sekitar jarak 30 cm, Baik. 20 sampai 30, nanti Ya. ditaburkan, nanti disiram. Oke. Nah, ada lagi mungkin pada waktu curah hujan tinggi, Mm-mm. organiknya itu pakai POC. POC itu pupuk organik cair, Pak. Oke, Ya, pupuk mungkin organik cair. kalau teman-teman misalkan bilang POC harus beli di toko, itu enggak. Enggak ya? Jadi POC itu biasanya kalau kita buatnya itu dari pupuk organik fermentasi, kita rendam di air, dan nanti Airnya ambil, kita kocorkan. kita kocorkan ke pohon durian. Itu sudah disebut POC, pupuk Iya, organik cair. Iya, betul, Oke. seperti itu. Dan nanti selang setengah bulan kita kasih dengan NPK, Pak. NPK, Iya, baik. NPK kalau kita pakai 16-16 lah. Setelah itu kita tambahin terus saja dengan organik sampai kalau dia sudah terbiasa dengan organik, kita pure organik, it's okay, nggak ada masalah. Ya, dengan acuan dari 2 pupuk itu dalam 1 tahun itu mungkin 3 sampai 5 kali, Pak, seperti itu. 3 sampai 5 kali. Iya, terima kasih. Baik. Ngasih, Pak, seperti itu. Baik. Kalau kita acuan pakai pupuk organik, bukan misalkan kita kasih pupuk kompos itu bukan 1 karung ya, Pak ya. Oke. Tapi ya mungkin secukupnya 1 ember kecil kita kasih. Nanti semakin postur pohonnya besar, kita tambahin lagi, Pak. Seperti Oke, itu. oh ya karena memang kebutuhan dia masih sedikit. Pertanyaannya, Iya. kalau kita mau kasih katakanlah tadi untuk gradasikan NPK ya, Iya. 16-16, berapa banyak sih? Kalau untuk 1 pohon ini baru tanam dengan ukuran 1 meter itu paling 1 sampai 2 sendok makan, Pak. Cuma 1 sampai 2 sendok, Ya, jangan 1 jadi bungkus kalian enggak 1 taburin, kilo itu, enggak matilah dia setengah nanti. kilo, seperti itu. Betul. Pohonnya 30 cm, ditabur mutar sekitar 30 cm. Seperti itu. Dan nanti sehabis nabur kita siram. Karena ada 2 versi, 1 ditabur dengan 1 dikocor. Dikocor. Sebetulnya dengan dikocor atau dikocor mungkin kita tabur saja terus disiram itu kan sama. Dikocor juga sama seperti itu. Jadi karena seperti itu lebih aman, Pak, seperti itu. Nggak usah ditimbun, yang penting kita kocor, airnya kan masuk, Pak, seperti itu. Memang sudah seperti ini. Ini udah oke lah seperti ini, Pak. itu perlu di padat-padat nggak, Pak? Diinjek-injek itu misalnya. Ini yang mutar pohon paling, Pak. Ini sudah. Nah, ini, iya. Karena apa? Kalau kita nggak agak tekan kayak gini,
posisi tanah ini kan terbuka banget pori-porinya atau longgar. Lah itu biasanya kalau kita nggak tekan itu pohonnya nanti pada waktu kita siram itu miring. Pak. Miring betul Nah, Doyong seperti ya. itu. Jadi perlu Makanya kita tekan, kita apa namanya itu ya kencangkan tanahnya sedikit. ya memang mungkin tidak bermasalah di pohon mau miring dia tumbuh Pak. Tapi memang kalau kita lihat setiap hari, kalau kita misalkan lihat setiap hari kok pohonnya miring nggak enak juga Nggak enak dipandang di Pak, mata, seperti itu. betul. Ya. Ya mungkin ini cukup ya Pak ya. Tapi nanti Harus ada busutannya tambahan harus busutan. ditambah. Ya mungkin untuk tanah asli sini karena mungkin karakter tanahnya kurang bagus nanti bisa ditambahkan di bagian luar. Dan nanti tetap kita akan ada pelebaran busuk karena memang dari pohon itu 1 meter ya. Iya betul. Artinya berarti diameter 2 meter, keliling ke sono terus itu penambahannya seperti itu. Semoga saja ini tutorial atau cara dari ilmu dari Pak Roni ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau menanam durian, terutama buat yang memang daerah-daerah itu emang agak sulit. Semoga kita semuanya tetap jaya, nggak pernah patah semangat meskipun kita berada di memiliki lahan-lahan yang memang kurang pas untuk tanaman, tapi kita bisa siasati sehingga kita tetap bisa menjadi petani durian. Soal penyiraman bagaimana nih Pak Roni? Oh iya Pak. Ini kan baru awal tanam ya Pak ya. Iya. Awal tanam diusahakan sehabis nanam itu disiram. Tapi pada waktu sore Pak. Misalkan kita menanam itu siang atau agak sore atau mungkin pagi, setelah selesai nanam itu sore disiram Pak. Dan untuk penyiramannya ini diusahakan itu difokuskan ke bagian pangkal pohonnya Pak. Ke sini. Karena apa? Karakter tanah dongkelan itu beda. Karakter tanah dongkelan biasanya tanahnya kan agak lengket, dia nyerap air seperti itu. Nyerap air, makanya biasanya konsumsi airnya lebih sering daripada tanah yang mungkin tanah karakter kayak gini seperti itu. Nih Nah, ini karakter tanah kayak gini yang penting basah dulu ya Pak ya. Oke. Tapi kita fokuskan ini dari tengah ini Pak. Jadi yang Seperti itu. Kadang ada yang mungkin dilubangi sedikit ya Pak ya, sebagian ini agak ditanggul. Itu juga bisa seperti itu. Ini agak ditinggiin saya ya. Iya, seperti itu. Biar aman. Fokus ya. Betul. Nah, udah cukup. Tadi udah basah sih Pak. Ya, tadi masih basah. Kayak gini nih, ini kan dia turun. Ini ya nanti Ya, yang penting tanahnya tetap posisi di sebelah sini Pak. Ya, itu kan. Nah, iya. ya oke. Udah bedudani.